Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Gimana kabar pemirsa hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda Anda sudah mulai kekurangan cairan ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe pemirsa ya, Ahli Gizi Sehat. Anda bagikan kepada teman-teman Anda semua agar mereka juga dapat info-info menarik seputar masalah gizi dan kesehatan. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa kita tidak bisa bertahan hidup tanpa air ya pemirsa ya. Mungkin kita bisa bertahan tidak makan ya, tapi kalau tanpa air kita tidak bisa hidup pemirsa. Air adalah sumber kehidupan ya, dan banyak sekali manfaat dari mengkonsumsi air ya. Misalnya dia mengencerkan darah, mencegah hipertensi, memperbaiki metabolisme, mencegah terjadinya masalah yang ada dalam pencernaan kita ya, dan banyak lagi pemirsa manfaat dari air. Dan air benar adalah sumber kehidupan. Kadang-kadang di zaman yang sudah maju sekarang kita lupa apakah kita itu haus atau dehidrasi pemirsa. Kadang-kadang kita bekerja di ruang ber-AC, tahu-tahu sudah tengah hari ya, artinya kita sudah kekurangan cairan, tapi kita tidak merasa kurang cairan karena ruangannya dingin ya, tapi tubuh kita perlu dengan cairan. Nah, tentu pemirsa pengen tahu ya, tanda-tanda apa saja kalau kita itu kurang cairan. Baik, pertama adalah kulit pemirsa ya. Kulit kita kelihatan kering ya. Kenapa? Karena memang produksi keringat itu ya sedikit keluar. Kita tahu air berfungsi untuk membersihkan pori-pori ya, permukaan kulit kita sehingga menjadi bersih. Nah, kalau kulit Anda kering ya, itu artinya Anda sudah kekurangan cairan. Ingat, segeralah Anda mengkonsumsi air ya, agar Anda tidak kekurangan cairan ya. Nah, itu tanda-tanda yang pertama pemirsa. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan terasa kering ya, mulut terasa kering, kadang-kadang air liur keluarnya sangat sedikit ya. Itu juga akibat kita kurang cairan. Nah, tanpa kita sadari kadang-kadang kita menelan air ludah aja kita susah ya. Kemudian gerakan mulut kita agak susah karena memang terasa sekali pengaruh air itu dalam tenggorokan kita ya, dalam mulut kita. Kalau terasa kering pemirsa, itu artinya Anda kekurangan cairan. Segera Anda cepat untuk mengkonsumsi air ya. Itu yang berikutnya. Kemudian tanda berikutnya adalah sakit kepala ya. Kalau kita kurang cairan ya, tubuh kita akan kan otak kita ini kan perlu oksigen dan darah ya untuk suplainya. Nah, kalau kita kurang cairan artinya pasokan ke otak kita menjadi berkurang. Ini yang menyebabkan kita sakit kepala. Jadi kalau pemirsa sakit kepala, jangan dulu deh minum obat ya. Coba Anda minum air putih ya. Insya Allah pelan-pelan setelah terpenuhi nutrisinya, Anda akan mulai tidak sakit kepala lagi ya pemirsa ya. Nah, tanda berikutnya adalah Anda kencing itu airnya sedikit ya. Jadi waktu Anda kencing keluarnya sedikit, itu artinya suplai air yang ada dalam tubuh Anda sangat sedikit. Anda kurang minum air putih ya. Oleh karena itu kalau Anda kencingnya cuma sedikit ya, ada kemungkinan Anda dehidrasi ya. Anda segera mengkonsumsi air putih agar Anda tidak dehidrasi ya pemirsa ya. Itu yang berikutnya. Apalagi tanda-tanda berikutnya pemirsa, Anda jarang BAB ya, artinya Anda merasakan sembelit gitu ya, susah BAB. Kadang-kadang 2 hari sekali baru BAB, 3 hari sekali ya. Di samping Anda kurang serat, Anda juga kurang air ya, karena air itu pelumas ya untuk memudahkan Anda BAB. Nah, kalau Anda kalau Anda susah BAB, kemungkinan Anda juga dehidrasi, kurang cairan ya pemirsa ya. Apalagi pemirsa tanda-tanda berikutnya, gangguan konsentrasi ya. Kadang-kadang Anda tidak konsen dengan sesuatu ya. Nah, itu artinya otak Anda kurang suplai dari air. Nah, ini harus segera disembuhkan, yaitu dengan minum air ya. Makanya ada beberapa ikan mengatakan konsentrasi itu dipengaruhi oleh air ya. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah gangguan dalam
proses pencernaan ya. Tubuh Anda terasa susah untuk di di metabolisme. Anda merasakan ya, mungkin perut Anda kembung ya, tidak bisa diserap semua pencernaan. Itu karena mungkin cairan yang ada di pencernaan Anda kurang. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi Anda juga harus menjaga status nutrisi Anda, status dehidrasi Anda ya. Berikutnya adalah tanda-tandanya kalau kita kekurangan cairan adalah terakhir ini mungkin ya pingsan ya. Bisa Anda pingsan ya, jangan takut, jangan bingung kenapa kita bisa pingsan, karena suplai air yang ada ke otak itu berkurang ya. Tadi sakit kepala, lama-lama Anda akan terkena pingsan. Nah, pingsan ini adalah tanda-tanda yang berat ya, artinya Anda benar-benar dehidrasi loh misalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, berikutnya tanda-tandanya adalah kalau Anda kencing, warna kencing Anda itu kuning pekat ya. Standarnya kan kita kuning agak muda ya, bahkan cuma putih ya. Tapi kalau Anda kurang cairan, warnanya agak ke kuning-kuning pekat, itu Anda dehidrasi ya. Lihat aja ya, makin gelap warna kencing Anda, air kencing Anda ya, urin, makin status Anda makin dehidrasi ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya pemirsa ya. Nah, banyak sekali tanda-tanda kalau kita dehidrasi. Jadi kalau kita dehidrasi segera aja pemirsa ya, Anda minum ya. Nah, sekarang berapa sih kita perlu air dalam satu hari ya? Dari beberapa penelitian ya, kita diukur nih ya, air yang keluar itu harus imbang dengan air yang masuk ya. Nah, dari beberapa penelitian kebutuhan air kita antara 8 sampai dengan 12 gelas sehari, atau kalau kita pakai ukuran adalah 2 liter sehari, agar kita bisa terhindar dari dehidrasi ya. Dehidrasi sangat fatal, bisa bahaya. Anda bisa kena serangan jantung juga ya, jantung Anda bermasalah ya. Dan tekanan Anda juga bisa naik ya. Nah, oleh karena itu manfaatkan air itu untuk kebutuhan kita ya. Nah, manfaat dari mengkonsumsi air itu pertama adalah mengencerkan darah bisa. Jadi darah kita encer, jantung memompa ke seluruh tubuh jadi mudah. Kemudian yang kedua meningkatkan konsentrasi. Berikutnya adalah memudahkan metabolisme tubuh kita untuk mencerna makanan. Kemudian berikutnya adalah mencegah terjadinya batu ginjal ya, karena Anda cukup cairan jadi batunya nggak cepat numpuk di ginjal kita. Kemudian dia juga menjaga cairan kita dalam tubuh kita itu tidak boleh asam, tidak boleh basa. Jadi dia menormalkan darah kita ya. Kemudian sebagai pelumas ya, untuk alat gerak dan lain-lain, itu juga berguna untuk air ya. Berikutnya adalah mencegah penyakit jantung dan stroke ya, mencegah hipertensi ya. Masih banyak lagi pemirsa manfaat dari mengkonsumsi air ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan. Oleh karena itu, sebelum Anda dehidrasi, Anda harus kenali dulu gejala-gejala Anda kurang cairan. Tadi sudah saya sebutkan tanda-tandanya ya. Silahkan pemirsa, satu saja Anda alami dari tanda-tanda tadi, Anda sudah dehidrasi. Segera ambil air putih Anda konsumsi ya. Pilihlah air putih yang sejuk ya, yang hangat ya, hangat-hangat kuku ya, daripada Anda minum es. Es itu memicu Anda haus terus ya. Sebaiknya Anda minum air hangat ya, atau air biasa. Yang penting airnya tanpa warna ya. Air yang bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya. Jadi kalau air Anda konsumsi terasa manis, karena itu sudah tidak murni lagi, karena cirinya tadi seperti itu ya. Oke, jangan lupa selalu ingatin ya, Anda harus mengkonsumsi air setiap hari ya, setiap saat ya, beberapa menit ya, beberapa setengah jam atau 1 jam Anda konsumsi air ya. Makin sering Anda minum air makin baik ya, agar tubuh Anda menjadi lebih sehat ya. Terima kasih. Demikian tips hari ini ya, tanda-tanda Anda kekurangan cairan. Semoga bermanfaat ya. Mari jaga kesehatan ya. Kemudian hati-hati di jalan ya. Sekarang hindari kerumunan ya, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun ya. Oke, terima kasih. Demikian konten dari Ahli Gizi Rosian hari ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.